Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 2501020026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari MK Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Yang dimana soalnya itu gitu, kita disuruh membuat semacam program game. Publisher game mengundang Anda sebagai game developer untuk membuat sistem karakter dalam game RPG yang sedang dikembangkan. Jenis karakter yang tersedia yaitu Golem, Knight, dan Archer. Pada karakter memiliki nama, level HP atau health point, dan power. Setiap karakter dapat menampilkan informasi karakter dan menyerang atau attack dengan berbagai tipe dan disuruh simulasikan. Yang pertama, jika memilih Knight akan bertipe short attack dengan menampilkan maksimal damage 1000 poin secara acak. Dan yang kedua itu jika memilih Golem dan Archer akan bertipe long attack dengan menampilkan maksimal damage 3000 poin secara acak. Kita akan membuat program yang mencakup yang dimana yang pertama itu ada enkapsulasi, yang kedua itu ada inheritance, dan yang ketiga itu ada polymorphism. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama itu seperti biasa kita akan membuat include stream. Lalu yang kedua itu kita akan membuat include string. Yang ketiga itu kita akan membuat include cst dlib. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk supaya nanti bisa membuat angka secara acak lah atau kita akan menggunakan fungsi len dan sren. Selanjutnya itu ada include system. Itu namanya ini fungsinya itu eh, untuk mengatur waktu gitu supaya real time. Setelah itu kita membuat si STD seperti biasa agar tidak mengulang-ulang untuk menulis STD-nya. Setelah itu kita akan langsung masuk ke parent class atau kelas utamanya, kelas induknya. Di sini kita akan memberi sedikit komentar. Jadi nanti kita tahu ini bagian-bagian apa. Ini kita tulis komennya parent class. Nah, kita buat nama kelasnya itu adalah karakter. Nah, untuk kelas karakter ini sendiri, kita itu akan membuat hak aksesnya itu yang pertama itu adalah eh, protected. Yang dimana ini juga berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi data. Jadi datanya itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunannya. Kita akan membuat hak aksesnya. Untuk isinya itu ada string nama. Setelah itu ada int level. Ketiga itu ada int HP-nya untuk HP. Terus yang keempat itu ada int power.
Nah, selanjutnya itu kita akan membuat hak akses yang publiknya bisa diakses kelas-kelas lainnya dan turunannya. Ini juga berfungsi sebagai konstruktor yang mana nanti jika ada kita menginput objek, dia ini akan langsung menjalankan fungsinya. Kita akan membuat dulu komennya konstruktor. Nah, kita akan membuat isi terdatanya, itu ada nama sebagai saya akan buat dulu string n ini untuk nanti untuk nama, terus int ini untuk levelnya, terus inth untuk HP-nya, dan intp untuk powernya. Nah, terus namanya itu kita buat nama itu diartikan sebagai huruf N, level itu sebagai L, HP itu sebagai H, dan power itu sebagai P. Oke. Jika sudah, kita lanjut untuk membuat metode untuk menampilkan informasi dasar karakternya. Akan membuat fungsi tampilkan info, di mana isinya itu ada cout, info karakter sebagai judulnya. Sudah kita end, lanjut setelah itu cout untuk namanya, yang dimana datanya itu kita ambil dari nama yang sudah dibuatkan pusing sendiri. Terus selanjutnya itu level, terus setelah itu ada cout untuk menentukan HP-nya. Dan yang terakhir itu ada untuk power. Jika sudah, kita akan masuk ke bagian polimorfisnya. Kita akan membuat dulu virtual void serang cout. Isinya itu adalah nanti ada namanya,
Terus kita akan membuat isinya itu, contohnya itu bersiap untuk menyerang. Oke. Nah, jadi polimorfis yang di sini itu sebagai apa ya? Untuk inilah kita akan membuat fungsi yang nanti yang bisa digunakan oleh berbagai kelas-kelas turunannya. Misalnya nanti ada golem. Jadi nanti itu fungsinya itu berbeda-beda. Misalnya untuk golem dan ada untuk archer dan ada untuk knight. Mungkin untuk kelas karakter yang sudah selesai, mungkin kita akan lanjut ke kelas turunannya. Untuk kelas turunan yang pertama itu ada kelas knight. Kita akan buat komentarnya dulu. Kita akan membuat kelasnya public dari karakter. Di mana itu udah kita ambil dari kelas data-data dari kelas induknya. Nah, itu kita langsung aja membuat aksennya public. Isinya itu adalah string untuk nama, terus int, l untuk level, inth untuk HP-nya, dan intp untuk powernya. Di mana data itu kita ambil dari kelas karakter. N, ada L, ada A, dan ada P. Jika sudah, kita akan lanjut ke bagian polimorfis untuk eh, fungsi dari connect-nya itu sendiri. Ini langsung saja kita akan buat poly naik kamu fungsinya void serang juga. Nah, ini fungsi override agar itu bisa digunakan oleh bermacam-macam fungsinya itu. Kita akan membuat int damage-nya. Di sini kita akan sedikit menggunakan rumus trend. Kita bagi sama lagi 1000. Karena tadi max-nya untuk connect itu 1000, jadi kita di sini akan membuat angkanya itu adalah 1000 lah. Satu, isinya itu adalah melancarkan short tag. Nah, itu ada untuk menampilkan damage-nya yang dikeluarkan nanti.
yang dihasilkan. Untuk kita ambil datanya itu dari DMX. Terus di sini buat poin kan terakhir. Nah, jika sudah untuk kelas connect-nya mungkin kita bisa lanjut ke kelas karakter yang selanjutnya. Sini kita karakter yang kedua kita akan membuat untuk kelas golem. Seperti biasa kita membuat dulu komentarnya. Hasil kelas untuk golem. Kita akan membuat nama kelasnya, kelas golem, yang diambil dari data-datanya itu karakter. Sini ada public. Kita akan membuat isi dari golemnya itu sama seperti yang connect tadi, yaitu ada string n, integer level, dan lain-lainnya. Integer h dan intp untuk power. Datanya itu kita ambil dari karakter, ada n, n, h, dan ada p. Jika sudah, kita juga akan membuat uh, Morpheus untuk yang kelas golemnya. Di sini kita akan membuat fungsinya, void serang juga sama seperti sebelumnya. Itu ada upright, itu isinya itu ada int damage, di mana sama juga damage itu kita akan membuat dulu rumusnya, yaitu adalah ren. Kita bagi modulus 3000 karena tadi max-nya itu adalah 3000 untuk golem, makanya kita akan tulis 3000. Setelah itu plus 1. Nah, kita akan buat isian juga sama seperti sebelumnya. Di sini kita menggunakan kutip dua. Itu diambil dari nama karakternya. Dan kita buat katanya sini melansirkan long attack untuk golem. Itu kita inline. Kita akan membuat set yang keduanya. Seperti yang di atas juga. Damage yang dihasilkan. Itu diambil dari damage itu tadi. Kita udah membuat rumusnya. Di sini ada poin. Oke, jika sudah kita akan membuat untuk kelas yang terakhir, yaitu kelas Archer. Sama juga seperti yang kelas-kelas sebelumnya, mungkin kita akan menuliskan kode yang sama persis ya. Dan kelasnya dulu, Archer, public, uh,
Kita buat namanya adalah Arthur, int level, int hp, dan integer p. Data itu kita ambil dari karakter dan level hp dan power. Baik, selanjutnya gitu kita akan membuat polimorfisnya juga. Sama juga kita akan membuat int damage-nya dengan menggunakan rumus yang sama. Untuk Archer tadi adalah 3000 plus 1. Kita akan membuat shape-nya lagi untuk menampilkan terangan karakternya. Lancarkan long attack. Terus out untuk bagian damage dihasilkan. Katanya diambil dari rumus tersebut. Dan akhirnya kita buat poin. Baik, setelah itu kita akan masuk ke main functionnya. Ini kita akan membuat, jadi dia ini akan menggunakan waktu saat ini. Kita akan menuliskan kodenya terlebih dahulu. Serang tem. Nah, di inilah dia yang berfungsi untuk membaca atau mengupdate waktu. Jadi dia ini waktunya ini akan secara real time gitu. Selanjutnya itu ada karakter. Ini fungsinya itu untuk membuat wadah kosong yang nanti akan diisi oleh misalnya ada karakter archer atau knight dan golem. Sini kita masukkan int pilihan. Cout-nya itu kita akan kreasikan simulator karakter RPG dengan int.
Itu kita masukkan pilihan-pilihannya. Jika memilih angka satu itu adalah pilih naik. Kedua itu adalah pilih golem. Dan yang ketiga itu ada pilih archer. Nah itu ada shield, masukkan pilihan Anda. Jadi nanti user akan menginput datanya di sini. Lalu kita masukkan scene pilihan biar user bisa menginput. Ini kita akan membuat fungsi if else. Jika user memilih angka satu, maka itu nanti adalah hero sama dengan baru naik. Kita di sini akan membuat namanya itu adalah Arthur, terus 15, 2500, dan 150. Jika tidak, else if user memilih pilihan kedua, maka hero yang adalah Neo Golem. Mas kita sini bukan buat stone heart, katanya itu adalah 25.000 dan 80. Dan jika user menginput pilihan ketiga, maka user akan mendapatkan hero Archer. Di sini kita akan buat adalah Robin. Dan jika selain dari itu, maka outputnya adalah pilihan tidak valid. Program keluar. And adalah racun. Kita akan membuat untuk berhenti ya, save. Dan setelah itu kita akan membuat fungsi untuk menampilkan hero, tampilkan info.
Untuk menampilkan info karakternya asli itu ada hero, serang. Untuk memberikan nanti nilai damage-nya itu berapa. Setelah itu kita akan membersihkan memori kita jika sudah, membuat delete hero, dan terakhir return. Nah, ini kita akan kembali mengecek, mungkin ada terdapat yang terlupa. Di sini kita lupa membuat fungsinya, yaitu void serang right. Oke, mungkin kita bisa coba jalankan programnya. Ini contoh kita akan memilih untuk karakter Archer. Itu pilihan ketiga. Nah, di sini akan menampilkan info karakter yaitu namanya Robin, level 18, terus HP-nya itu adalah 1800 dan powernya 200 sesuai dengan data yang sudah kita buat tadi. Terus di sini ada outputnya Archer Robin melancarkan long attack. Damage yang dihasilkan adalah 507 poin dan sudah menggunakan angka yang acak. Mungkin cukup sekian program sederhana yang bisa saya buat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.